Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto dengan situasi market crypto yang ada big movement, di mana market mengalami penurunan ya, sekitar 3,5%-an. Saat ini Bitcoin di area 60.700. Jadi sebenarnya ini menjadi crucial point, apakah kita bisa hold atau kita bisa bertahan dari supportnya untuk bounce lagi mengalami kenaikan, atau kita malah breakdown. Ya, kita akan coba update. Alasannya apa, outlook kedepannya bagaimana juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga. Mungkin kita bisa target ke 450 likes di video kali ini. Jadi kalau teman-teman yang nonton mungkin bisa pencet tombol likes-nya juga. Dan sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan market crypto hari ini ya. Oke. Nah, kita lihat secara overall ya. Dalam 24 jam terakhir memang market mengalami penurunan. Saat ini ada beberapa yang masih sedikit naik seperti Toncoin. Toncoin ini adalah Telegram coin gitu ya, Telegram coin, dan memang lagi cukup panas sih, cukup hot gitu ya dalam beberapa minggu bahkan beberapa hari terakhir. Tapi saya belum deep dive, jadi nanti mungkin kita do another video setelah deep dive. Tapi kalau kita dari sini, altcoins juga mengalami penurunan rata-rata mungkin sekitar 5%-an, 6%-an, kembali lagi mengalami penurunan. Bahkan kalau kita perhatikan juga secara Fear and Greed Index pun, kita kembali lagi ke area netral. Ya, kemarin kita di grid ya 66, sekarang kita kembali ke area netral. Nah, kita langsung bahas yang menjadi main topik kita, yaitu adalah kenapa market turun gitu ya. Belum ada significant news yang membuat market istilahnya dropping down sekitar 5% kemarin. Ini turun sekitar 5%-an. Tapi ada dua alasan yang saya bisa lihat gitu ya dari beberapa source. Yang pertama adalah dari ETF. Ya, dimana terjadinya massive sell off dari Grayscale ya, sekitar 706 Bitcoin ya tanggal 9 Mei kemarin, dan ini mungkin membuat fear juga dan mungkin jadi ada selling pressure juga di dalam market. Walaupun ya kalau menurut saya ini hanyalah short term impact aja, kalau misalnya turun gara-gara Grayscale buang barang istilahnya gitu. Karena kita lihat dari sini BlackRock pun udah kembali membeli lagi 228 Bitcoin. Di sini pun Bitwise juga membeli sekitar 109 Bitcoin. Jadi sebenarnya kita kalau membahas secara net-net gitu ya, 8 Mei dan 9 Mei ini nggak terlalu banyak perubahan. Bahkan kita hanya outflow 221 Bitcoin. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya bilang market turun karena Grayscale, yes, bisa jadi. Ya, tapi short term impact sekali kalau misalnya hanya karena Grayscale ya. Ini kan 706 Bitcoin tapi di offset sama yang lain lah. Karena yang lain ini adalah inflow, bukan outflow. Nah, terus apa lagi? Yang kedua adalah dari makro. Dan memang persis kemarin juga baru aja ada data survei makro, dan secara sentimen sendiri mereka melihat bahwa ya US consumer ya, mereka melihat bahwa inflasi itu akan mengalami kenaikan kembali gitu. Kenaikan kembali dan mungkin tidak terjadinya rate cut ya atau penurunan suku bunga. Nah, ini mungkin yang menjadi fear ya, ada fear di dalam market. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Consumer sentiment turun gitu ya. Tapi di sini kita lihat di sini ya bahwa consumer express worries that inflation, unemployment, and interest rate may all be moving in an unfavorable direction. Jadi istilahnya ya secara inflasi, secara unemployment gitu ya, dan juga secara suku bunga mungkin nggak favorable untuk risk assets juga gitu. Tapi kita akan lihat ya case by case, karena memang beberapa Fed members juga bilang mereka nggak melihat adanya penurunan suku bunga di tahun ini. Namun kalau kita lihat dari Jerome Powell sendiri atau head of the Fed sendiri, mereka bilang ini case by case. Mereka masih data dependent juga. Jadi sebenarnya kalau kita secara long termnya kita masih harus menunggu beberapa data tambahan gitu ya. Mulai dari CPI di bulan kemarin gitu ya. Lalu kita lihat juga nanti keputusan dari beberapa data seperti unemployment rate dan lain-lain. Hopefully positif, karena kemarin setahu saya yang NFP datanya itu cukup favoring market crypto gitu. Tapi ini kan sentimen mungkin surveinya udah dilaksanakan beberapa minggu sebelumnya gitu ya, bukan langsung di post gitu. Jadi hopefully market bisa bounce back again. Ya. Nah, itu tadi bad news ya. Nah, tapi sebenarnya kita ada beberapa good news yang kita harus perhatikan juga. Yang pertama adalah Wells Fargo.
Wells Fargo ini adalah the third largest bank atau bank terbesar ketiga di US gitu ya, dan mereka disclose ya, mereka open karena mereka kan diwajibkan oleh SEC gitu ya, bahwa mereka membeli Bitcoin ETF holdings ya. Jadi benar-benar ya institusi banking, technically mereka udah mulai masuk juga ke dalam the crypto market juga dari Bitcoin spot ETF. Ini Wells Fargo. Lalu banyak bilang, oh tapi JP Morgan belum masuk. Nah, newsnya baru aja keluar, di mana largest US bank ya, JP Morgan, baru juga disclose buying spot Bitcoin ETF juga, teman-teman. Jadi udah ada Wells Fargo, udah ada JP Morgan. Ya, mereka disclosing bahwa mereka membeli Bitcoin spot ETF. Ini something sebenarnya yang cukup positif untuk market gitu ya. Tapi kita lihat Bitcoinnya belum mengalami bounce. So kita lihat ya. Nanti kita bahas secara teknikal aja, lebih bagus. Nah, saya akan bahas mengenai update market khususnya untuk altcoin apa yang terjadi ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari Walter Bloomberg, di mana Apple baru aja disclose deal atau close deal sebenarnya dengan OpenAI. Jadi mereka akan menaruh ya, put ChatGPT di iPhone gitu. Mungkin ini menjadi salah satu fiturnya. So, ini akan menjadi big thing juga. Makanya kalau teman-teman perhatikan, ChatGPT ini kan dibuat oleh OpenAI gitu ya. Lalu ada beberapa cryptocurrency yang memang secara directly ini ada exposure terhadap OpenAI. Seperti apa? Seperti WLD, WorldCoin ya. Ini untuk human proof for every human. Ini teman-teman bisa lihat WLD, WorldCoin. Kenapa? Karena ini dibuat oleh founder dari OpenAI sendiri, yaitu adalah Sam Altman ya, WLD. Lalu kita lihat juga ada Arkham ya. Arkham ini analytics platform. Ini juga salah satu investmentnya dari co-founder OpenAI juga, teman-teman. Jadi ya ini adalah direct exposure terhadap OpenAI. Plus akan ada ChatGPT 5 juga yang akan launch di bulan Juni. Jadi makanya saya lihat AI coins ini akan hot nih in the coming weeks kalau memang market bisa bounce back. Another good news sebenarnya itu dari Donald Trump ya. Donald Trump, kalau teman-teman nonton videonya, saya juga sempat share di community ya. Jadi teman-teman kalau yang belum join community, feel free to join komunitas ya. Komunitas dari Mike Wine sendiri, semua ada di deskripsi gitu ya, dan secara free juga. Telegram channel, Telegram group maupun Discord server. Nah, di sini Donald Trump dia sempat pidato bahwa dia cukup positif, dia embrace cryptocurrency. Jadi mungkin ini akan peluang Donald Trump untuk menjadi presiden juga cukup besar dari crypto community. Karena kalau tidak salah secara statistik kemarin 40% dari seluruh total citizens di US itu memegang cryptocurrency ya. Dan ini kalau teman-teman tahu ada meme coin. Ini saya ada sempat bahas juga sebenarnya meme coin Trump ya, meme coin Trump, tapi ini memang nggak available di banyak exchange. Saya sempat share di CoinX ya. Kalau teman-teman memang membuat meme coin ataupun kripto kecil ya, CoinX ini menjadi salah satu exchange yang paling lengkap secara pilihan meme coinnya sih gitu ya. Jadi bisa ada exposure juga ke political coins ya, karena ada meme coin Trump, meme coinnya Joe Biden dan lain-lainnya. Nah, tapi kita kalau mau talking about seriousness gitu ya, kita membahas mengenai technical, apa yang terjadi di dalam market. Saat ini sebenarnya kita lihat di sini area liquidation ini sudah sempat diambil gitu ya, area key levelnya. Saat ini yang menjadi area next target menurut saya itu di atas. Ini kisaran 63.000, 64.000 yang warna kuning ini nih. Sekitar 63.800, 63.500. Ini akan menjadi the next target, biggest liquidation level juga untuk Bitcoin. Ya, jadi kita coba masuk secara teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan ada di tangan teman-teman. Ya, kita lihat secara longer time frame dulu deh, secara one day ya. Satu persatu kita perhatikan. Yang cukup mudah dipahami, hopefully. Yang pertama adalah di sini Bitcoin gak terlihat bagus, not looking great lah istilahnya. Karena kalau misalnya kita ambil satu garis seperti ini ya, biar teman-teman bisa lebih jelas, ini kita seperti breakdown support ya. Walaupun kita technically masih di area kisaran area level support, tapi yang saya mau sebenarnya untuk Bitcoin, at least hopefully this week gitu ya, pada saat kita closing candle mingguan, kita bisa closing di atas 61.500 ya. Kalau kita bisa closing di atas 61.500, ini akan menjadi positif untuk market. Jadi saya masih retain atau masih mengambil view bahwa market ini masih bisa naik lagi di bulan Mei
gitu, kecuali kita closingnya di bawah. Nah ini saya akan mulai was-was. Jadi potensi sebenarnya untuk Bitcoin testing ke area level 52 mungkin cukup besar, atau mungkin ke area 58.000 lagi. Jadi kita akan lihat secara weekly-nya, karena menunggu higher time frame untuk benar-benar konfirmasi. Jadi kita nggak salah arah juga istilahnya. Ya, jadi ini saya perhatikan lah. At least di atas 61.500 potensi kita untuk testing area level 70.000 lagi masih ada. Ya. Jadi kita coba case by case dan coba lebih objektif aja. Nah, secara time frame 4 jam, kalau nggak salah di sini ya, ini chart 4 jam saya. Nah, kemarin ini saya sempat memberikan beberapa outlook juga di komunitas ya. Di sini kita sempat bahas market akan turun dulu dan memang hit key levelnya kisaran 60.800 lalu mengalami kenaikan. Tapi memang kita mentargetkan imbalance ini gitu ya, area kisaran 65.000, 66.000. Namun market ternyata turun lagi karena datanya tersebut. Jadi kita mungkin delete, ini udah invalidate. Kita kembali ke area key level. Jadi sebenarnya technically ya, kalau kita lihat ini istilahnya ya mencoba lagi nih untuk mengalami kenaikan lagi karena masih ada area imbalance di sini. Bahkan tadi kita lihat dari liquidation heat map pun ya, area kisaran 63.500. Nah, area ini pun ini juga menjadi short term level juga untuk market ya. Jadi ini kita bisa perhatikan area tersebut. Technically saat ini kita masih di key level juga sih. 60.800 ini menjadi level support juga yang cukup kuat istilahnya teman-teman. Dan ya kalau kita lihat secara time frame 4 jam pun ya masih bisa katakan ini kita retest dulu gitu ya. Di sini kita masih sedikit mengalami retest. Hopefully kita bisa mulai bounce back. Ya mulai bounce dari area saat ini gitu ya. My worst scenario atau mungkin yang kalau misalnya sedikit bad gitu ya, itu adalah kita secara ini kita wick down dulu ke bawah. Area kisaran 59 ribuan. Kita turun ke bawah dulu. Ya baru mulai mengalami kenaikan. Ya, tapi hopefully dari sini sebenarnya kita udah key level sih. Ini not looking good kalau misalnya kita turun di area di bawah 60.000 lah istilahnya. Karena kemarin kita kalau misalnya 60.200 ya, 60.200. Jadi masih oke. Jadi hopefully ini kita bisa mulai naik lagi ya. Memang sentimen saat ini saya tahu ini fearful ya, banyak orang yang bilang oh ini market akan turun lagi ke bawah gitu ya. Dan ya kita coba be objektif aja sih. Ya, jadi kita tunggu weekly close, tapi harus sedikit hati-hati istilahnya ya. Tapi target saya short term di sini 63.000. Kalau misalnya kita naik, mana ya di sini istilahnya, kalau kita naik dari sini kita naik dulu testing, mungkin di retest dulu baru tes dulu seperti ini, baru naik lagi ke atas gitu ya. Ini bullish scenario. Kalau memang market bisa mengalami hal seperti ini ya, atau kalau bear scenario udah kita turun dulu, ambil wick di sini baru naik, baru ikutin view-nya gitu kira-kira teman-teman. Nah kalau kita lihat Bitcoin dominance saat ini sih sebenarnya saya masih melihat ya, sebenarnya ini in favor of altcoins. Masih altcoins ini kemungkinan besar masih bisa outperforming the market. Tapi permasalahannya adalah Bitcoinnya harus juga positif. Istilahnya Bitcoinnya naik, altcoinnya kalau teman-teman lihat ya, altcoin kemarin naiknya cukup signifikan juga beberapa hari gitu ya. Memang Bitcoin dominance ini saat ini karena kita udah hit resistance gitu ya, altcoin season mungkin akan soon terjadi gitu ya. Namun ya Bitcoinnya harus support juga. Istilahnya Bitcoinnya nggak bisa drop gitu ya, Bitcoinnya nggak bisa turun, karena kalau Bitcoinnya turun ya altcoin juga mengalami penurunan. Tapi kalau Bitcoin naik pelan mungkin 2%, 3%, nah itu altcoin bisa performing juga gitu. Jadi ini yang kita harapkan sebenarnya dari Bitcoin dominance. Dan saat ini kita masih di key level juga ya, at least kalau worst case scenario kita turun, mungkin kita testing lagi di sini baru turun ke bawah ya. Jadi kira-kira ini secara outlook market crypto belum nggak terlalu banyak ini sih level. Intinya adalah kita harus hold dulu nih area support kita ya teman-teman. Jadi kira-kira ini hopefully membantu teman-teman semua. Jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya juga. Dan sekali lagi thank you semua for watching, hope you enjoy the video and see you in the next video. Bye bye.